Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rabbul Izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai manusia, kita hidup di atas permukaan bumi ini tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah berpisah dengan masalah dan masalah. Dan sebagaimana yang kita ketahui, masalah terbagi menjadi dua. Masalah yang berkaitan dengan dunia kita dan masalah yang berkaitan dengan akhirat kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat tidak, sebagai manusia akan mendapatkan dua jenis masalah ini. Masalah yang berkaitan dengan dunia kita dan masalah yang berkaitan dengan akhirat kita. Dan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam yang mengajarkan kepada kita semua sebuah doa yang layak dan patut kita pun berdoa, kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'al, ya Allah, janganlah engkau jadikan ujian, masalah terberat dalam kehidupan beliau dalam perkara agama. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada kita semua agar kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak diberikan kesulitan, agar kita tidak diberikan kesusahan dalam perkara yang berkaitan dengan agama,
dalam perkara yang berkaitan dengan akhirat kita. Allahumma la taj'al musibatana fi dunyana. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah, janganlah Engkau jadikan, ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah, janganlah Engkau jadikan ujian untuk kami yang terbesar adalah yang berkaitan dengan akhirat, yang berkaitan dengan perjalanan ibadah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu jalla dzikruhu mengabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang sebuah kisah, sebuah doa yang patut kita ambil pelajaran juga, yakni salah satu doa dari salah seorang utusannya, yaitu Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam pernah berdoa, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, qala innama ashku. Nabi Ya'qub mengatakan, sesungguhnya saya, yakni Ya'qub alaihi salatu wassalam, hanya mengeluh, hanya mengadu, hanya bercerita, bathi wa huzni ilallah. Jika beliau punya satu masalah, jika beliau punya satu problem, Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam, beliau hanya bercerita, beliau hanya mengadu, beliau hanya mengeluh kepada yang dapat menyelesaikan masalah, kepada yang dapat menghilangkan berbagai macam problem, yakni Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita sebagai hamba Allah yang kita tahu kita tercipta di bumi ini untuk beribadah, semua kita yang hadir di majelis ini, atau kalau tidak boleh dikatakan semua, sebagian besar jamaah yang hadir di majelis ini tahu yang telah menciptakan kita memiliki maksud dan tujuan menghadirkan kita di bumi ini, yakni agar kita beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tunduk dan patuh pada Allah Jalla Jalaluh. Tapi itu tidak mudah jamaah, itu bukan perkara yang ringan. Oleh karena itu, belajarlah dari apa yang diucapkan oleh Nabiullah Ya'qub yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan pada Allah Subhanahu wa taala berbagai macam masalah-masalahnya, berbagai macam hal-hal yang menyedihkannya. Jika kita hari ini sebagai hamba Allah, jika kita hari ini sebagai makhluknya Allah, kita nggak bisa salat 5 waktu di masjid, kita tidak bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, maka patut kita bersedih, maka patut air mata ini keluar. Jika kita sebagai hamba Allah tidak bisa memaafkan, tidak bisa memberi maaf, tidak bisa meminta maaf, jika kita sebagai hamba Allah hanya mengerti hablum minallah, tidak mengerti hablum minan nas atau yang lainnya, maka adukan, maka keluhkan kekurangan-kekurangan kita semua kepada Allah.
sampaikan seluruhnya kepada Allah. Jika hari ini kita hanya jadi penonton, saudara-saudari kita atau saudara-saudara kita yang mampu dalam satu hari bolak-balik ke masjid, jika hari ini kita hanya jadi penonton, maka adukan, maka keluhkan kepada Allah, minta sama Allah kemudahan. Semoga Allah berikan kita semua kemudahan, sebagaimana saudara-saudara kita dimudahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk mendatangi rumahnya, untuk melaksanakan salat 5 waktu. Jika kita hari ini menjadi makhluk yang diciptakan, yang hina, tidak mampu untuk membaca Al-Quran, tidak bisa untuk mentadaburi Al-Quran, atau tidak bisa melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya, sementara teman kita, sementara saudara kita, sementara tetangga kita lihat, kita saksikan, mereka bisa membaca Al-Quran, mereka bisa berziarah ke rumah orang tuanya, mereka bisa mendidik anak-anak mereka, sementara itu tidak ada pada diri kita. Maka adukan, maka keluhkan semuanya kepada yang dapat memberikan solusi, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara kekurangan kita, bahkan Allah Jalla Jalaluhu yang menyebutkan, yang menjelaskan di dalam ayat Al-Quran, wa idza massahu syarru, jika manusia mendapatkan sesuatu hal yang buruk, yang tidak menyenangkan, maka mereka akan mengangkat tangan, maka mereka akan berdoa kepada Allah. Akan tetapi yang menjadi catatan, dijelaskan oleh para ulama, mereka hanya meminta, mereka hanya berdoa ketika mereka punya masalah, punya problem dalam hal-hal yang berkaitan dengan dunia mereka. Saat mereka kekurangan harta, saat mereka kehilangan pekerjaannya, atau hal-hal yang berkaitan dengan dunianya, mereka akan cepat, mereka akan langsung memohon pada Allah Jalla Jalaluhu. Tapi keumuman manusia, mereka tidak merasa dalam satu kondisi yang sangat mengenaskan, dalam satu kondisi yang sangat berbahaya. Jika dia tidak keluhkan, jika dia tidak laporkan, jika dia tidak adukan tentang kondisinya yang sampai hari ini belum bisa mendatangi rumah Allah, yang sampai hari ini belum bisa membaca Al-Quran, yang sampai hari ini belum bisa mentaati Allah, padahal kita semua akan berjumpa dengan pencipta kita, dan dia akan bertanya tentang hidup dan kehidupan kita. Dan kita semua tahu, kita tercipta di atas permukaan bumi ini untuk satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohonlah pada Allah, mintalah pada Allah, adukanlah pada Allah seluruh kekurangan-kekurangan kita, dan terutama hal-hal yang berkaitan dengan agama kita, hal-hal yang berkaitan dengan negeri akhirat kita. Jika kita adalah orang yang pendendam,
jika kita adalah orang yang bakhil, jika kita adalah orang yang suka namimah, jika kita adalah orang yang suka mengumpat, akui kekurangan kita kepada Allah. Minta sama Allah agar Allah angkat kekurangan-kekurangan kita. Mohon pada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yakinilah Allah lah satu-satunya zat yang bisa mengangkat seluruh masalah, baik yang berkaitan dengan dunia kita maupun dengan agama kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.